Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C022132, Prodi Akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas kembali materi perpajakan mengenai SPT dan SSP. Baiklah, pembahasan yang pertama mengenai definisi SPT. SPT atau surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT dapat berfungsi untuk 3 kategori. Yang pertama, untuk wajib pajak, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan jumlah pajak yang terhutang dan untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, bagi pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan PPN dan PPNBM, untuk melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan untuk melaporkan pelunasan pajak oleh PKP dalam satu masa pajak. Yang ketiga, bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT ialah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut. Selanjutnya, kategori yang wajib mengisi SPT ialah setiap orang pribadi yang telah memiliki NPWP dan telah memiliki penghasilan yang jumlahnya melebihi batas PTKP. Yang kedua, setiap badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan, yang terdiri dari PT, CV, persekutuan, koperasi, yayasan, BUMN, dan BUT atau bentuk usaha tetap. Selanjutnya, masuk ke pembahasan macam-macam SPT. Macam-macam SPT itu ada 2, yang pertama surat pemberitahuan tahunan, dan yang kedua surat pemberitahuan massa. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Surat pemberitahuan tahunan ini ada 2 jenis. Yang pertama, jenis SPT tahunan wajib pajak untuk orang pribadi, yaitu berupa formulir 1770, formulir 1770S, dan formulir 1770SS. Formulir 1770S yaitu formulir yang digunakan bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan per tahunnya lebih dari 60 juta rupiah. Sedangkan formulir 1770SS yaitu formulir yang digunakan oleh wajib pajak dengan penghasilan kurang atau sama dengan 60 juta rupiah setiap tahunnya. Formulir ini juga digunakan untuk karyawan yang bekerja hanya di satu perusahaan atau instansi selama minimal setahun. Yang kedua, untuk SPT tahunan, wajib pajak badan menggunakan satu formulir, yaitu formulir 1771. Surat pemberitahuan massa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Macam-macamnya ada banyak, salah satunya yaitu SPT massa PPh pasal 22. SPT yang telah dilaporkan dapat dibetulkan apabila terdapat kesalahan dalam pelaporannya. Cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak yang telah melaporkan SPT-nya, namun belum sepenuhnya benar, lengkap, atau jelas, maka dapat dilakukan pembetulan SPT dan mungkin saja dapat menyebabkan lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Adapun syarat pembetulan SPT tahunan atau SPT massa, yaitu yang pertama dapat melakukan pembetulan terhadap SPT kapanpun sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, pembetulan SPT menjadi lebih bayar atau rugi paling lambat dilakukan 2 tahun setelah kadaluarsa penetapan pajak. Nah, untuk batas waktu penyampaian SPT ada 3. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan massa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan massa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Adapun sanksi administrasi berupa denda yang akan dikenakan apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, yaitu Rp500.000 untuk surat pemberitahuan massa PPN, Rp100.000 untuk surat pemberitahuan massa lainnya,
Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan PPh orang pribadi. Adapun sanksi yang dapat dikenakan karena keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT pada penyetoran pajak yang terhutang, yang pertama, kealpaan, yaitu disebabkan oleh karena tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT namun tidak benar, dapat dikenakan sanksi kurungan pidana 1 tahun dan denda 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. Yang kedua, untuk percobaan, yaitu penyalahgunaan NPWP dalam menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak benar dan dalam rangka restitusi atau kompensasi. Dapat dikenakan sanksi pidana 2 tahun atau denda 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi. Yang ketiga, jika sengaja melakukannya, tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SPT, SPT-nya tidak benar atau pembukuan palsu, serta tidak disetorkan pajak yang dipungut, dapat dikenakan sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terhutang. Yang keempat, untuk pengulangan yang disengaja, syarat belum lewat 1 tahun selesai menjalani sanksi pidana yang sudah terjadi dan dia berbuat lagi, maka dapat dikenakan sanksi pidana 2 kali dari sanksi sebelumnya. Yang kelima, menyampaikan SPT tidak sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi administrasi. Yang keenam, jika SPT yang telah disampaikan dibetulkan sendiri, maka akan dikenakan sanksi 2% sebelum maksimal 24 bulan atas jumlah PKB. Selanjutnya, pembahasan mengenai SSP atau surat setoran pajak. Surat setoran pajak ialah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir tadi atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi kalau SPT tadi ialah surat untuk penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan penyetoran pajak yang terhutang dalam periode tahun pajak. Nah, kalau SSP ini ialah bukti pembayaran dari formulir SPT yang telah disetorkan oleh wajib pajak tadi dan telah divalidasi atau diverifikasi oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, sesuai dengan pengertian dari SSP tadi, maka SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Pembahasan yang terakhir mengenai waktu pembayaran atau penyetoran pajak. Yang pertama, SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak untuk orang pribadi, batas waktu penyampaiannya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Tahun pajak yaitu 1 tahun kalender kecuali menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Lalu, wajib pajak orang pribadi yang dikecualikan dalam menyampaikan SPT tahunan adalah mereka yang dalam 1 tahun pajak memiliki penghasilan neto yang tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan belum memiliki NPWP. Yang kedua, sebelum menyampaikan SPT untuk pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi harus melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan. Untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, batas waktu penyampaiannya paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Dan sama seperti tadi, sebelum menyampaikan SPT pajak penghasilan, kekurangan pembayaran pajak yang terhutang berdasarkan SPT tahunan pajak penghasilan harus dilunasi terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk SPT masa, batas waktu penyampaiannya paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terhutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Batas akhir penyetoran pajak penghasilan masa yaitu tanggal 10 dan tanggal 15 di bulan berikutnya. Tanggal 15 diperuntukkan bagi bukti setor, sedangkan tanggal 10 diperuntukkan bagi bukti pemotongan atau pemungutan. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT masa.
yaitu apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pajak pada hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Serta hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, yang dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT masa PPh pasal 25, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, dan yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP. Penyetoran pajak dapat dilakukan secara online, yaitu wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 25 melalui bank persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara online menggunakan ISPT dan surat setoran pajaknya sudah mendapatkan validasi dengan nomor transaksi pembayaran negara atau NTPN, maka SPT masa PPh pasal 25-nya dianggap telah disampaikan ke KPP sesuai tanggal validasi yang tercantum di SPP pada pengisian elektronik surat pemberitahuan. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau penulisan pada PowerPoint, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.